Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu Rogate yang artinya berdoa. Kita disapa firman Tuhan melalui Yeremia pasal 29 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan topik minggu kita berdoa untuk kesejahteraan bersama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kita minggu Rogate yang artinya berdoa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Martin Luther yang sudah sering perdengarkan kepada kita, bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Dengan kata lain, bahwa doa itu adalah yang sangat
penting di dalam kekristenan kita, yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita, karena dua itu adalah menyatakan hubungan komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, komunikasi kita yang sehat dengan Tuhan. Sebagaimana orang yang bernapas, itu tandanya bahwa dia adalah orang yang sehat. Makanya kalau dikatakan oleh Martin Luther tadi, doa sebagai napas, maka kekristenan yang sehat adalah kekristenan yang selalu berdoa. Oleh karena itu orang Kristen harus senantiasa mengimani kuasa daripada doa, dan dia harus tekun di dalam doa. Meyakini doa dan menghidupi doa setiap saat. Itulah yang kita temukan ataupun kita baca di dalam nats ini. Bagaimana kita meyakini kuasa doa kita dan bagaimana kita hidup di dalam doa ataupun di dalam jawaban-jawaban di dalam doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk lebih memaknai pentingnya doa dan apa tanda daripada orang yang selalu tekun di dalam doa. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan umat manusia, khususnya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah umat sekalipun mereka harus jauh dari tanah mereka. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan, responsif, yang tidak meninggalkan umatnya sedikit pun. Itu yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik sekalipun mereka harus berada di dalam pembuangan itu sendiri. Oleh sebab itu, Yeremia mengatakan bagaimana orang-orang Kristen itu supaya tetap berdoa, karena Tuhan itu Tuhan yang baik, yang memberikan apa yang menjadi kebaikan untuk umat itu sendiri. Dan juga Yeremia mau mengatakan bagaimana mereka hidup di dalam doa, ataupun bagaimana orang-orang yang pendoa itu mengimplementasikan doanya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka di lewat berita ataupun nats ini beberapa hal yang kita katakan. Yang pertama, berdoa dan bekerja. Kita sudah familiar dengan istilah ora et labora, bekerja sambil berdoa. Di dalam kehidupan bangsa itu menghadapi suatu keadaan yang sulit. Di dalam perjalanan kehidupan kita juga kita menghadapi keadaan yang sangat sulit.
membuat kita mungkin menjadi orang yang mengalami beban yang begitu penat. Kita mungkin menjadi orang-orang yang tertekan. Di situasi yang demikian dikatakan kita harus tetap berdoa. Bagi orang percaya akan selalu mengandalkan doa. Namun saja sering ketika kita berdoa dengan pemahaman seperti terjadi secara instan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, mungkin di dalam doa-doa kita anggap sebagai sebuah mantra. Yang pada saat itu kita doakan, pada saat itu dia terrealisasi, terwujud di dalam kehidupan kita. Ataupun di dalam bahasa Batak kita katakan doa kita sering doa yang mangata lasiak. Pada saat dimakan, pada saat itu dia terasa ataupun pedas. Apa yang dia minta segera terwujud di dalam kehidupannya. Padahal doa yang demikian adalah doa yang memaksakan kehendak kepada Tuhan, yang harus dengan secepat terrealisasi ataupun menjadi doa instan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga orang menganggap bahwa segala-galanya dapat tercapai kalau dia berjuang dengan sesungguh-sungguhnya, sekalipun dia tidak berdoa. Itulah dua dilematis di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Tadi doa itu adalah seperti doa yang bin salabin. Ketika didoakan, itu maunya langsung terwujud. Tetapi di sisi lain ada orang ya tidak perlulah berdoa. Untuk apa berdoa? Ya cukup kerja keras. Kalaupun berdoa itu hanyalah sebagai seremonial saja, hanya sebagai pelengkap. Tentu sikap ini juga adalah sikap yang mengecewakan, sikap yang tidak mendatangkan pengenalan akan Kristus, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, dan tidak mendatangkan pasti sukacita di dalam kehidupannya. Maka doa yang benar adalah istilah yang sering kita dengarkan tadi adalah ora et labora, bekerja dan berdoa. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, bagaimana situasi dan kondisi bangsa Israel pada saat mereka berada di dalam pembuangan. Adapun pembuangan itu adalah karena dosa-dosa mereka, maka mereka diserahkan oleh Tuhan kepada orang Babel. Mereka di sana dibuang selama 70 tahun. Dan ada saja nabi-nabi palsu yang bernama Hanaya mengatakan bahwa mereka hanya sebentar di dalam pembuangan itu. Hanya 2 tahun kok kita di sini. Mereka katakan. Maka tidak perlulah terlalu takut akan hidup ini. Tidak perlulah kita mengalami pembaharuan ataupun pertobatan.
masih keadaan-keadaan normal-normal saja kehidupan kita, kata Hanaya. Tetapi jelas Tuhan sudah katakan kamu di dalam pembuangan itu selama 70 tahun. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan katakan selama 70 tahun kamu di sana. Waktu yang sangat lama, satu generasi 70 tahun di dalam pembuangan. Maka untuk menjalani waktu yang lama itu, Tuhan memerintahkan mereka di dalam hal berdoa dan juga adalah bekerja. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya bertobat, karena mereka lama di sana di dalam pembuangan itu 70 tahun berdoa dan bekerjalah di sana. Mereka harus memperbaiki jati diri mereka. Di sana mereka harus ada perubahan diri. Buah daripada pembuangan itu harus takut kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan, dan harus berserah kepada Tuhan. Di samping itu mereka tidak boleh berpangku tangan. Tetapi mereka di sana hadirnya adalah hadir yang harus tetap bekerja untuk kesejahteraan dirinya sendiri, dan juga mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun mereka berada. Itulah sebabnya dikatakan tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu akan aku buang. Tetaplah mendoakan kota dimanapun kamu berada, di mana kamu tinggal. Harus menjaga kota dan harus mendoakan kota, supaya kota itu adalah kota yang sejahtera, kota yang damai. Kalau sejahtera kota, kalau kota itu damai, maka kamu akan menikmati juga kesejahteraan daripada kota itu, sekalipun itu di dalam pembuangan. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tanggung jawab kita orang Kristen, yang mau mengatakan dimanapun kita berada, kita harus bekerja dan harus tetap mengupayakan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan kota di mana kita berada. Kita harus mendoakan kota di mana kita berada, supaya kota itu menjadi berkat bagi kita. Di mana kita beraktivitas dan apapun aktivitas kita sehari-hari, tetaplah kita mendoakan tempat kita beraktivitas, supaya tempat kamu beraktivitas itu akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi diri kita. Di dalam almanak kita ditentukan bahwa gereja kita khusus mendoakan bangsa dan negara kita, dan harus kita doakan. Bahkan ditentukan di dalam kalender gereja almanak kita setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat harus mendoakan bangsa, negara, ataupun pemimpin-pemimpin. Itu dua syafaat yang harus kita sampaikan
kepada Tuhan. Maka dengan dua syafaat itu kita katakan merasa bahagia, sejahtera, kita akan merasa nyaman. Maka keadaan orang Kristen tidak boleh hanya tinggal di satu tempat, tetapi hadir kita harus hadir yang tetap berkarya, dan hadir kita di sana harus menjadi berkat bagi sesama ataupun juga bagi lingkungan kita. Maka dengan nats ini yang pertama, hadir kita adalah hadir yang bermakna, hadir yang berdampak, mengupayakan yang terbaik dimanapun kita berada. Dari sinilah kita katakan mendoakan kota tidak cukup dengan didoakan, tetapi hadir kita adalah hadir yang berdampak, hadir yang membawa pengaruh kebaikan. Ora et labora, yang berarti kerjakanlah doamu. Kalau kamu mendoakan negaramu, hadirlah juga membawa kedamaian, kesejahteraan di dalam doa. Dan doakanlah juga pekerjaan. Kalau kita mendoakan orang yang tidak makan pada hari ini, kita dengan berdoa di restoran dengan makan-makan yang enak, Tuhan berkatilah orang-orang yang tidak makan pada hari ini. Sebagaimana Engkau peduli kepada kami, memberikan makanan bagi kami pada hari ini, berikan juga kepada orang-orang yang tidak makan. Tetapi kalau kamu hambur-hamburkan makanan kita banyak makanan yang terbuang, kita makan dengan makanan yang berpoya-poya, tetapi banyak orang yang tidak makan, padahal kita doakan orang-orang yang tidak makan supaya Tuhan berikan dia makan. Doa itu adalah doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Dang ditangihod debatai, tatanyakon akka nasomangan, HP hita mengabolokon akka si panganon. Kalau di Medan kan paling dibuat di piring ditutup. Kalau di kota-kota besar sistem prasmanan. Mau makanannya sampai segunung. Dia dapat makanan segunung, di belakangnya belum makan, tetapi dia tidak habiskan, terbuang yang lebih banyak, padahal tadi didoakan supaya Tuhan peduli kepada orang-orang yang tidak makan. Itangyakom meloro pertanyaan di jabuna, ale Tuhan akan asoro pertanyaan di bagasa bornginon, paingok nasida. HP hope sohyaro pertanyaan, ala na di jabundo ho asa pertanyaan. Jadi kalau kita mendoakan orang supaya datang pertanyaan ke rumah kita ataupun ke rumah orang lain, kita juga harus datang ke pertanyaan. Itulah yang kita katakan tadi, kerjakan doamu dan doakan pekerjaanmu. Doakan kesejahteraan kota, maka di mana kita tinggal, kita juga akan menikmati kesejahteraan dari kota tersebut. Yang kedua dari nats ini kita lihat rancangan Tuhan adalah pasti rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 11 dikatakan, apa yang dialami Israel tidak terlepas daripada rancangan Allah. Sekalipun mereka harus terbuang selama 70 tahun. Namun yang mereka ingat adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pembuangan 70 tahun itu adalah Tuhan izinkan, atau itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Makanya dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa
rancanganku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan.